bahwa Eliezer terlibat dan menjadi pelaku dalam tewasnya Joshua tadi. Nah, yang keempat menurut saya memang ada hal yang kemudian agak diabaikan di dalam tuntutan tadi itu, faktor justice kolaborator, di mana ekspektasi publik, ekspektasi terdakwa, ekspektasi penasihat hukum, ya, ketika yang bersangkutan itu menjadi JC akan mendapatkan ya keringanan-keringanan yang signifikan, bahkan berharap bisa bebas karena sudah membantu terbongkarnya putusan ini dan telah bekerja sama secara jujur atas peristiwa pidana tersebut. Harapannya tentunya adalah putusan yang bisa seadilnya bagi yang bersangkutan berupa bebas terpilih. Jadi, hal yang kemudian menjadi perhatian publik adalah tentang sebagaimana eksistensi seorang JC ini apakah dipertimbangkan oleh jaksa atau tidak. Karena yang bersangkutan telah berusaha sebaik mungkin membongkar kejahatan dan tentunya ini penuh dengan resiko bahwa tidak main-main menjadi seorang JC, melawan atasannya, melawan teman-temannya, melawan penegak hukum yang lain itu. Saya kira ini adalah sebuah pertaruhan besar dan sebuah keberanian dengan nyali yang tinggi. Mestinya ini mendapatkan satu penghargaan sebagai seorang JC. Namun sebetulnya kalau kita lihat bahwa pasal tersebut ancaman hukumannya adalah mati, penjara penjara seumur hidup, ya, terus kemudian penjara paling lama 20 tahun, ya, jadi mati, seumur hidup, dan penjara paling lama 20 tahun, maka dengan 12 tahun, dalam perspektif, ya, sekali lagi dalam perspektif ancaman hukuman tadi itu, sudah banyak ya pengurangannya, sudah banyak ya potongannya, sehingga inilah yang kemudian dianggap sebagai peringanan dari eksistensi sebagai seorang JC tadi itu. Nah, ini memang kemudian yang catatan saya ini menjadi suatu momentum yang kurang kondusif ya terhadap penegakan hukum ke depan. Karena apa? Karena tadi bahwa mestinya seseorang yang telah berani berkorban membongkar sebuah kejahatan itu mendapatkan keringanan-keringanan yang besar. Tetapi ternyata seperti itu. Sehingga orang berpikir, apa gunanya membongkar sebuah kejahatan kalau toh akhirnya juga dihukum. Untuk apa kemudian membongkar sebuah perilaku jahat, sementara dia tidak mendapatkan sebuah insentif, tidak mendapatkan sebuah penghargaan, tidak mendapatkan sebuah reward. Bandingkan dalam tindak pidana korupsi itu, jika ada orang yang berani melaporkan sebuah kejahatan, itu mendapatkan insentif, mendapatkan suatu premi. Ada juga yang sudah mendapatkan justice collaborator, seorang terdakwa tindak pidana korupsi. Tetapi ini tidak terjadi. Jadi, itulah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam konteks mencermati tuntutan terhadap Richard Eliezer, Mbak.